Hai guys, jadi hari ini kita mau praktikum anatomi dan histologi, tapi kita mau bikin openingnya itu di sawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Prodi Biologi kelas B, praktikum anatomi dan histologi akan membahas tentang sistem pencernaan pada ikan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Baik Karisma Afrila Putri Zen dengan NIM G1A 019012. Saya Bayi Regina Silva dengan NIM G1A 019014. Saya Hana Izati dengan NIM G1A 019032. Saya Maulia Sustiana dengan NIM G1A 019048. Pertama-tama, sebelum memulai mempelajari tubuh ikan dan membedahnya, kita letakkan ikan pada alas, di mana sebelah kanan adalah ekor, dan di sebelah kiri adalah kepala, karena di bagian kiri terdapat jantung. Setelah itu, bagian-bagian tubuh ikan yang akan kita amati terdapat 3 bagian, yaitu caput atau kepala, trunkus atau tubuh, serta cauda atau ekor. Yang pertama, pada caput atau kepala, terdapat 5 oris atau mulut, cekung hidung atau fovea nasalis, mata atau organum visus, serta tutup insang atau operculum. Selanjutnya, turun ke bagian bawah, yaitu trunkus atau tubuh, di mana terdapat sisik atau squama, sirip punggung atau pinna dorsalis, sirip anal atau pinna analis, sirip dada atau pinna pectoralis, serta sirip perut atau pinna abdominalis. Kita turun ke bagian paling bawah, yaitu cauda atau ekor, di mana terdapat sirip ekor atau pinna caudalis. Selanjutnya, proses pembedahan pada ikan. Kita mulai dari bagian tengah punggung sampai ke anus. Kita mulai bedah ikan menggunakan pisau dapur. Selanjutnya, dari anus, kita akan bedah menggunakan bantuan gunting. Kita akan membedahnya dari anus sampai ke bagian operculum. Setelah melakukan pembedahan menggunakan pisau dapur, selanjutnya kita akan menggunting bagian operculum sampai ke bagian atas agar memperlihatkan bagian organ dalam pada ikan. Setelah melakukan proses pembedahan, selanjutnya kita akan mengamati sistem pencernaan pada ikan nila. Oke, next video. Selanjutnya, yang akan kita amati adalah sistem pencernaan, di mana sistem pencernaan yang pertama adalah mulut atau rima oris, di mana ini adalah organ pencernaan terdepan yang berfungsi untuk mengambil dan menelan makanan. Selanjutnya, kita masuk pada saluran pencernaan, di mana ada esofagus atau kerongkongan, di mana ia terletak antara faring dan lambung, di mana fungsinya untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Yang kedua ada stomach atau lambung. Ini merupakan tempat mengumpulkan makanan sebelum dicerna ke usus, yang memiliki fungsi menyimpan makanan dalam jumlah besar setelah selesai makan, lalu mengaduk makanan dengan sekresi serta pengosongan makanan dan menyalurkannya ke usus. Yang ketiga
ada usus atau intestine. Ini merupakan tempat penyerapan utama dari makanan yang telah diolah di lambung, di mana usus ini merupakan segmen terpanjang dari organ pencernaan lainnya. Yang keempat, ada rektum. Rektum merupakan saluran yang berfungsi dalam penyerapan air dan ion. Yang terakhir adalah anus, yang merupakan tempat bermuaranya saluran pencernaan keluar dari dalam tubuh dan merupakan ujung dari saluran pencernaan. Setelah kita mengamati saluran pencernaan, selanjutnya kita beralih pada kelenjar pencernaan ikan nila. Kelenjar pencernaan pada ikan nila terdiri dari hati, pankreas, dan lambung. Organ tersebut mensekresi dan kemudian digunakan dalam proses pencernaan makanan. Kelenjar pencernaan pertama adalah hati atau hepar yang berguna untuk mensekresi bahan-bahan untuk proses pencernaan, di mana warnanya merah kecoklatan. Hati atau hepar ini memiliki fungsi menyimpan vitamin A dan D, lalu mengatur pembentukan urea dan menyimpan lemak dan glikogen. Di sekitar hati terdapat organ berbentuk kantung kecil, bulat dan oval dan berwarna kehitaman. Ini disebut kantung empedu, di mana berfungsi menampung cairan empedu, yakni cairan yang mengalami pemekatan pada hati. Yang kedua adalah pankreas. Pankreas memiliki dua tipe sel, yaitu sel endokrin yang menghasilkan enzim pencernaan dan sel endokrin yang menghasilkan hormon. Hasil utama dari sel endokrin adalah enzim pencernaan, yaitu enzim amilase, enzim protease, enzim sinitase, dan enzim lipase. Kelenjar pencernaan yang ketiga adalah lambung. Selain berfungsi sebagai saluran pencernaan, lambung juga bekerja sebagai kelenjar pencernaan. Pada lambung terdapat sel enteroendokrin yang menghasilkan hormon gastrointestinal, antara lain gastrin yang berperan menstimulasi sekresi asam klorida, enzim pepsin, dan pergerakan lambung. Sekian pembahasan sistem pencernaan pada ikan dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada kesalahan. Thanks for watching this video. Hope you like our video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.